Siang itu begitu terik. Juita memilih untuk duduk santai sejenak di warung terdekat kampusnya. Ia menyeruput es jeruk yang ia beli tadi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, ia mendapatkan telepon dari Tama. Di kantin tadi Tama menawarkan untuk bertukar nomor agar komunikasi mereka lancar. Juita langsung mengangkat telepon tersebut. Halo Tam, halo Ju. Mau pulang bareng sama gua ga? Boleh deh. Kebetulan ayah sama bunda lagi gak bisa jemput. Lo di mana biar gua samper? Nanti kita ke parkiran bareng di warung dekat kampus itu loh. Tahu kan? Nanti gue kasih fotonya deh. Oke Ju. Tama mematikan teleponnya dan langsung jalan menuju warung yang baru Juita beritahu tadi. Setelah sampai langsung ia mengajak Juita untuk langsung pulang ke rumah karena ia tahu cuaca hari ini sangat panas. Bisa-bisa kulit mereka gosong. Tama membukakan pintu untuk Juita terlebih dahulu. Makasih Tam, ucap Juita sambil tertawa manis. Ya Ju. Bukan masalah besar, sudah menjadi kebiasaan Tama akan membukakan pintu untuk perempuan terlebih dahulu. Selama di perjalanan Tama dan Juita asyik berbincang lagi. Tiba-tiba, tanpa ada alasan apapun Juita bertanya pada Tama, tapi nih ya, lu tuh pernah suka gak sih sama gue? Dulu kita SD tuh bareng sampai SMP. 9 tahun kita bareng. Pertanyaan lo Ju apa deh sensi amat Pak Bos? Nanya doang. Pernah kagak? Kalau gue jawab ya lo kaget gak? Serius lu Tem pernah Kamila Juita anen. Lo kok GABALNG? Ada deh. Soalnya waktu itu gua dengar dari Mila lo ada dekat sama orang. Ya udah gua gajetin nyatain perasaan ke lo Ju. Mila, sahabat kedua Juita. Ia selalu berbagi ceritanya kepada Mila. Ia tak akan segan-segan membagi cerita banyak ke Mila. Karena Juita tahu hanya Mila yang dapat menenangkan hati Juita dikala ia sedih. Astaga Tuhan Mila kapan dia bilang Tem? Waktu kita masih 8 SMP Ju. Kelas 8 awal semester gua mulai suka sama lo. Keterusan sampai lulus. Tapi sayangnya kita lost contact. Lo serius Tam? Yai gua serius ngapain bercanda sama lu? Astaga Tuhanku, sorry banget Tam. Gua waktu itu bener-bener gak tahu kalau lo suka sama gua. Tapi tenang aja gua sekarang udah move on dari cowok tai itu. Dia brengseknya minta ampun Tam. Iyakah Ju? Juita langsung menganggukkan dagunya. Yang artinya iya. Tama merasa lega karena pertama kali ini ia berbicara langsung perihal perasaannya kepada Juita. Ia senang karena ia bisa bertemu lagi dengan Juita setelah sekian lama ia lost contact. Tidak terasa lama berbicara mereka sudah sampai di rumah Juita. Tama membuka pintu miliknya dan sekali lagi ia membukakan pintu untuk Juita lagi. Juita berterima kasih karena ia sudah diantar ke rumah dengan selamat dengan Tama. Sari ya Ju gua gak bisa mampir dulu, masih ada acara lagi sama temen. Gak apa-apa Tama. Kapan-kapan main ke sini ya, ngobrol, ketemu sama ayah, sama bunda juga. Iya Ju, siap. Gampang itu mah. Tama membuka pintu mobilnya dan langsung menyalakan mesin mobil. Hati-hati Tama. Dadah, Juita melambaikan tangannya ke arah mobil itu. Tama hanya mengklaksonkan mobil, yang artinya ia pergi dulu. Juita membuka pintu rumah. Ia mengecek apakah ada seseorang di rumah. Ternyata rumah kosong, tidak ada siapa-siapa. Ayah dan ibunda Juita sibuk bekerja. Hadek capek ya hari ini, untung ada Tama tadi mau nganterin. Kalau nggak gempor banget gua naik ojek dari kampus ke rumah, lumayan jauh juga. Pegel pantat gua. Juita ngedumel sendiri. Ia tahu kalau jarak kampus ke rumah cukup jauh. Ia mengambil handuk dan menyalakan musik untuk mandi. Ia sudah merasa rambutnya lepek sekali setelah seharian di luar rumah. Setelah mandi, Juita berbaring di kasur kesayangannya. Ia mengecek chat WhatsApp miliknya. Mata ia tersayu-sayu. Tak lama kemudian, ia sudah tidur terlelap. Ia merasa ada sesuatu mengganggu di mukanya. Ternyata itu air yang bunda cipratkan ke muka Juita. Sejak pukul 6 pagi Juita tidak bangun-bangun. Bunda merasa kesal. Akhirnya mengambil air dan mencipratkan ke muka anaknya. Mimpin apa sih sampai gak bangun-bangun? Nada bunda sudah makin meninggi. Daripada memperpanjang masalah, Juita segera bangun dari tidurnya. Kejadian bersama Tama tadi hanyalah mimpi. Ia masih berpikir keras mengapa ia bisa bermimpi tentang Tama. Sudah lama sejak kejadian itu, hidup Juita sangat hampa. Teman sekaligus rumahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan yang merenggut nyawa milik Tama.
Ia memang satu kampus dengan Tama. Saat sudah di semester keempat, Juita mendapatkan kabar kalau Tama mengalami kecelakaan parah. Saat perjalanan ke rumah sakit, Juita mendapatkan kabar dari ibu Tama kalau Tama sudah tiada. Mata Juita kala itu perlahan satu-satu. Ia masih tidak menyangka kalau teman kecilnya sudah tiada. Ia menangis sangat keras. Ia memukuli kepalanya sendiri dan mengacak-ngacakkan rambutnya sendiri. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan ke depannya nanti. Apakah dia akan gagal tanpa seorang Tama? Pagi itu ia izin pada dosennya untuk tidak masuk kelas hari ini karena badannya tidak enak, padahal Juita sedari tadi baik-baik saja. Ia hanya tidak kuat untuk melakukan kegiatan karena ia merasa sedih Tama datang kembali ke mimpinya setelah kematian sahabatnya tersebut. Juita duduk di atas rumput-rumput hijau itu, ia mengelus batu nisan milik Tama. Air mata itu perlahan jatuh. Ia sedih kalau mengingat kejadian itu. Tam, gimana di sana? Baik kan? Pasti dong. Harus. Kan lo udah di surga, tempat terindah. Hari ini gua izin Tem gak ikut kelas. Gua lagi gak enak badan ditambah gua mimpin lo lagi. Kegiatan di kampus seru-seru Tam. Lo sih udah duluan. Oh iya, gua sekarang aktif lo di organisasi atau kegiatan di kampus. Gua lebih meningkat juga dibanding semester lalu. Hidup gue gitu-gitu aja Tam. Hampa banget, gak ada loh. Gak ada yang ngajak night ride lagi kalau gue lagi sedih. Bunda sama ayah aman Tam. Mereka malah lebih baik dibanding tahun lalu. Air dari awan satu-satu jatuh. Langit sudah mendung, waktunya ia balik ke rumah. Ia pamit kepada Tama. Karena ia ingin segera pulang. Gua balik dulu ya Tam. Udah gerimis nih. Bahagia ya di sana. Gua bakal berusaha bahagia di sini. Kalau ada lo makin bahagia gua Tam. Juita mengecup batu nisan milik Tama dan langsung meninggalkan tempat peristirahatan terakhir. Selesai.